Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Polri memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Sanksi pemecatan ini diberikan melalui sidang putusan etik yang digelar pada Jumat 7 Februari. Merespon sanksi yang dijatuhkan padanya, AKBP Bintoro disebut menangis. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Kompolnas M. Khairul Anam kepada wartawan. Anam berujar dalam sidang putusan, Bintoro tampak menyesal dan juga menyampaikan maafnya pada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan atas perbuatannya. Meski begitu, Bintoro mengajukan banding atas putusan etik yang dijatuhkan padanya. Adapun Bintoro diduga menerima aliran dana lebih dari 100 juta rupiah untuk menghentikan kasus pembunuhan dan persetubuhan anak di bawah umur dengan tersangka Arifin Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo. Namun Anam tak menjelaskan secara rinci terkait penggunaan uang tersebut. Anam berujar kasus yang menjerat Bintoro ini lebih dekat dengan penyuapan, bukan pemerasan. Dalam kasus ini ada peran seorang pengacara yang menyuap beberapa anggota polisi untuk menghentikan kasus Arifin dan Bayu. Selain Bintoro, sejumlah anggota polisi juga telah mendapatkan sanksi terkait kasus ini. Terhadap terduga pelanggar, terus ditanya, apakah perbuatan itu menurut kamu salah atau benar? Nah, biasanya kalau buktinya kuat, dia akan ngomong salah. Apakah kamu menyesal? Menyesal. Dan kadang-kadang ada yang juga ngomong, saya minta maaf kepada institusi kepolisian, kepada Pak Kapolri, dan kepada masyarakat. Ada yang ngomong begitu. Nah, perintahnya tadi, putusannya ini di luar PTDH dan Pansus, itu adalah memerintahkan ya, untuk meminta maaf ke institusi kepolisian, ke pimpinan kepolisian dan orang yang dirugikan. Tapi kan masih banding. Oke. Jawaban Bintoro tadi kemana ya? Minta maaf atau apa atau jawabannya? Ya kan dia masih banding. Dari majelis. Tapi kalau pertanyaan apakah dia merasa bersalah? Iya, perbuatannya salah. Oke. Terhadap terduga pelanggar, terus ditanya, apakah perbuatan itu menurut kamu salah atau benar? Sidang Kode Etik Profesi Polri atau KKEP menjatuhkan sejumlah sanksi berupa pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dan demosi terhadap anggota Polri yang terlibat dalam kasus AKBP Bintoro. Setidaknya ada 4 anggota kepolisian yang ikut terseret dalam kasus dugaan penyuapan ini. Mereka yakni Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel AKP Zakaria, mantan Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jaksel AKP Mariana, kemudian mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel AKBP Gogo Galesung dan Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel Ibda Novian Dimas. Untuk AKP Zakaria dan AKP Mariana menerima sanksi PTDH alias pemecatan. Zakaria dipecat karena memiliki peran paling besar dalam perkara penyuapan ini. Ia disebut mengetahui tata kelola uang yang diberikan oleh tersangka pembunuhan Arifin Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo. Sedangkan Mariana dipecat karena melakukan perbuatan tercela dalam kasus ini. Sementara itu AKBP Gogo Galesung dan Ibda Novian Dimas mendapat sanksi demosi selama 8 tahun. Keduanya juga menjalani penempatan khusus atau patsus selama 20 hari dan tak boleh ditugaskan di tempat penegakan hukum serse. Terkait dengan sanksi yang dijatuhkan, AKBP Bintoro dan 4 polisi tersebut mengajukan banding. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Polri memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Sanksi pemecatan ini diberikan melalui sidang putusan etik yang digelar pada Jumat 7 Februari. Merespon sanksi yang dijatuhkan padanya, AKBP Bintoro disebut menangis. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Kompolnas M. Khairul Anam kepada wartawan. Anam berujar dalam sidang putusan, Bintoro tampak menyesal dan juga menyampaikan maafnya pada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan atas perbuatannya.
Meski begitu, Bintoro mengajukan banding atas putusan etik yang dijatuhkan padanya. Adapun Bintoro diduga menerima aliran dana lebih dari 100 juta rupiah untuk menghentikan kasus pembunuhan dan persetubuhan anak di bawah umur dengan tersangka Arifin Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo. Namun Anam tak menjelaskan secara rinci terkait penggunaan uang tersebut. Anam berujar kasus yang menjerat Bintoro ini lebih dekat dengan penyuapan, bukan pemerasan. Dalam kasus ini ada peran seorang pengacara yang menyuap beberapa anggota polisi untuk menghentikan kasus Arifin dan Bayu. Selain Bintoro, sejumlah anggota polisi juga telah mendapatkan sanksi terkait kasus ini. Terhadap terduga pelanggar harus ditanya apakah perbuatan itu menurut kamu salah atau benar. Nah, biasanya kalau buktinya kuat dia akan ngomong salah. Apakah kamu menyesal? Menyesal. Dan kadang-kadang ada yang juga ngomong saya minta maaf kepada institusi kepolisian, kepada Pak Kapolri, dan kepada masyarakat. Ada yang ngomong begitu. Nah, perintahnya tadi, putusannya ini di luar PTDH dan Patsus itu adalah memerintahkan ya untuk meminta maaf ke institusi kepolisian, ke pimpinan kepolisian dan orang yang dirugikan. Terduga pelanggar harus ditanya apakah perbuatan itu menurut kamu salah atau benar. Sidang Kode Etik Profesi Polri atau KKEP menjatuhkan sejumlah sanksi berupa pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dan demosi terhadap anggota Polri yang terlibat dalam kasus AKBP Bintoro. Setidaknya ada 4 anggota kepolisian yang ikut terseret dalam kasus dugaan penyuapan ini. Mereka yakni Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel AKP Zakaria, mantan Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jaksel AKP Mariana, kemudian mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel AKBP Gogo Galesung dan Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel Ibda Novian Dimas. Untuk AKP Zakaria dan AKP Mariana menerima sanksi PTDH alias pemecatan. Zakaria dipecat karena memiliki peran paling besar dalam perkara penyuapan ini. Ia disebut mengetahui tata kelola uang yang diberikan oleh tersangka pembunuhan Arifin Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo. Sedangkan Mariana dipecat karena melakukan perbuatan tercela dalam kasus ini. Sementara itu AKBP Gogo Galesung dan Ibda Novian Dimas mendapat sanksi demosi selama 8 tahun. Keduanya juga menjalani penempatan khusus atau patsus selama 20 hari dan tak boleh ditugaskan di tempat penegakan hukum serse. Terkait dengan sanksi yang dijatuhkan, AKBP Bintoro dan 4 polisi tersebut mengajukan banding. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Polri memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Sanksi pemecatan ini diberikan melalui sidang putusan etik yang digelar pada Jumat 7 Februari. Merespon sanksi yang dijatuhkan padanya, AKBP Bintoro disebut menangis. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Kompolnas M. Khairul Anam kepada wartawan. Anam berujar dalam sidang putusan, Bintoro tampak menyesal dan juga menyampaikan maafnya pada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan atas perbuatannya. Meski begitu, Bintoro mengajukan banding atas putusan etik yang dijatuhkan padanya. Adapun Bintoro diduga menerima aliran dana lebih dari 100 juta rupiah untuk menghentikan kasus pembunuhan dan persetubuhan anak di bawah umur dengan tersangka Arifin Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo. Namun Anam tak menjelaskan secara rinci terkait penggunaan uang tersebut. Anam berujar kasus yang menjerat Bintoro ini lebih dekat dengan penyuapan, bukan pemerasan. Dalam kasus ini ada peran seorang pengacara yang menyuap beberapa anggota polisi untuk menghentikan kasus Arifin dan Bayu. Selain Bintoro, sejumlah anggota polisi juga telah mendapatkan sanksi terkait kasus ini. Terhadap terduga pelanggar harus ditanya apakah perbuatan itu menurut kamu salah atau benar. Nah, biasanya kalau buktinya kuat dia akan ngomong salah. Apakah kamu menyesal? Menyesal. Dan kadang-kadang ada yang juga ngomong saya minta maaf kepada institusi kepolisian, kepada Pak Kapolri, dan kepada masyarakat. Ada yang ngomong begitu. Nah, perintahnya tadi, putusannya ini di luar PTDH dan Patsus itu adalah memerintahkan ya
untuk meminta maaf ke institusi kepolisian, ke pimpinan kepolisian dan orang yang dirugikan. Tapi kan masih banding. Salah Oke. satu Bintoro tadi kemana ya? Minta maaf atau apa atau penjaganya? Ya kan dia masih banding. Dari majelis. Tapi kalau pertanyaan apakah dia merasa bersalah? Iya, perbuatannya salah. Oke. Terhadap terduga pelanggar terus ditanya apakah perbuatan itu menurut kamu salah atau benar. Sidang Kode Etik Profesi Polri atau KKEP menjatuhkan sejumlah sanksi berupa pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dan demosi terhadap anggota Polri yang terlibat dalam kasus AKBP Bintoro. Setidaknya ada 4 anggota kepolisian yang ikut terseret dalam kasus dugaan penyuapan ini. Mereka yakni Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel AKP Zakaria, mantan Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jaksel AKP Mariana, kemudian mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel AKBP Gogo Galesung dan Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel Ibda Novian Dimas. Untuk AKP Zakaria dan AKP Mariana menerima sanksi PTDH alias pemecatan. Zakaria dipecat karena memiliki peran paling besar dalam perkara penyuapan ini. Ia disebut mengetahui tata kelola uang yang diberikan oleh tersangka pembunuhan Arifin Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo. Sedangkan Mariana dipecat karena melakukan perbuatan tercela dalam kasus ini. Sementara itu AKBP Gogo Galesung dan Ibda Novian Dimas mendapat sanksi demosi selama 8 tahun. Keduanya juga menjalani penempatan khusus atau patsus selama 20 hari dan tak boleh ditugas sanksi pemecatan terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Sanksi pemecatan ini diberikan melalui sidang putusan etik yang digelar pada Jumat 7 Februari. Merespon sanksi yang dijatuhkan padanya, AKBP Bintoro disebut menangis. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Kompolnas M. Khairul Anam kepada wartawan. Anam berujar dalam sidang putusan, Bintoro tampak menyesal dan juga menyampaikan maafnya pada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan atas perbuatannya. Meski begitu, Bintoro mengajukan banding atas putusan etik yang dijatuhkan padanya. Adapun Bintoro diduga menerima aliran dana lebih dari 100 juta rupiah untuk menghentikan kasus pembunuhan dan persetubuhan anak di bawah umur dengan tersangka Arifin Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo. Namun Anam tak menjelaskan secara rinci terkait penggunaan uang tersebut. Anam berujar kasus yang menjerat Bintoro ini lebih dekat dengan penyuapan, bukan pemerasan. Dalam kasus ini ada peran seorang pengacara yang menyuap beberapa anggota polisi untuk menghentikan kasus Arifin dan Bayu. Selain Bintoro, sejumlah anggota polisi juga telah mendapatkan sanksi terkait kasus ini. Terhadap terduga pelanggar terus ditanya apakah perbuatan itu menurut kamu salah atau benar. Nah, biasanya kalau buktinya kuat dia akan ngomong salah. Apakah kamu menyesal? Menyesal. Dan kadang-kadang ada yang juga ngomong saya minta maaf kepada institusi kepolisian, kepada Pak Kapolri dan kepada masyarakat. Ada yang ngomong begitu. Nah, perintahnya tadi, putusannya ini di luar PTDH dan Patsus itu adalah memerintahkan ya untuk meminta maaf ke institusi kepolisian, ke pimpinan kepolisian dan orang yang dirugikan. Tapi kan masih banding. Salah Oke. satu Bintoro tadi kemana ya? Minta maaf atau apa atau penjaganya? Ya kan dia masih banding. Dari majelis. Tapi kalau pertanyaan apakah dia merasa bersalah? Iya, perbuatannya salah. Oke. Terhadap terduga pelanggar terus ditanya apakah perbuatan itu menurut kamu salah atau benar. Sidang Kode Etik Profesi Polri atau KKEP menjatuhkan sejumlah sanksi berupa pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dan demosi terhadap anggota Polri yang terlibat dalam kasus AKBP Bintoro. Setidaknya ada 4 anggota kepolisian yang ikut terseret dalam kasus dugaan penyuapan ini. Mereka yakni Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel AKP Zakaria, mantan Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jaksel AKP Mariana, kemudian mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel AKBP Gogo Galesung dan Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel Ibda Novian Dimas. Untuk AKP Zakaria dan AKP Mariana menerima sanksi PTDH alias pemecatan. Zakaria dipecat karena memiliki peran paling besar dalam perkara penyuapan ini.
Ia disebut mengetahui tata kelola uang yang diberikan oleh tersangka pembunuhan Arifin Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo, sedangkan Mariana dipecat karena melakukan perbuatan tercela dalam kasus ini. Sementara itu, AKBP Gogo Galesung dan Ibda Novian Dimas mendapat sanksi demosi selama 8 tahun. Keduanya juga menjalani penempatan khusus atau patsus selama 20 hari dan tak boleh ditugaskan di tempat penegakan hukum Serse. Terkait dengan sanksi yang dijatuhkan, AKBP Bintoro dan 4 polisi tersebut mengajukan banding. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Polri memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Sanksi pemecatan ini diberikan melalui sidang putusan etik yang digelar pada Jumat 7 Februari. Merespon sanksi yang dijatuhkan padanya, AKBP Bintoro disebut menangis. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Kompolnas M. Khairul Anam kepada wartawan. Anam berujar dalam sidang putusan, Bintoro tampak menyesal dan juga menyampaikan maafnya pada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan atas perbuatannya. Meski begitu, Bintoro mengajukan banding atas putusan etik yang dijatuhkan padanya. Adapun Bintoro diduga menerima aliran dana lebih dari 100 juta rupiah untuk menghentikan kasus pembunuhan dan persetubuhan anak di bawah umur dengan tersangka Arifin Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo. Namun Anam tak menjelaskan secara rinci terkait penggunaan uang tersebut. Anam berujar kasus yang menjerat Bintoro ini lebih dekat dengan penyuapan, bukan pemerasan. Dalam kasus ini ada peran seorang pengacara yang menyuap beberapa anggota polisi untuk menghentikan kasus Arifin dan Bayu. Selain Bintoro, sejumlah anggota polisi juga telah mendapatkan sanksi terkait kasus ini. Buktinya kuat, dia akan ngomong salah. Apakah kamu menyesal? Menyesal. Dan kadang-kadang ada yang juga ngomong saya minta maaf kepada institusi kepolisian, kepada Pak Kapolri, dan kepada masyarakat. Ada yang ngomong begitu. Nah, perintahnya tadi, putusannya ini di luar PTDH dan Patsus, itu adalah memerintahkan ya, untuk meminta maaf ke institusi kepolisian, ke pimpinan kepolisian, dan orang yang dirugikan. Tapi kan masih banding. Jawaban Bintoro tadi kemana apa ya? Minta maaf atau apa atau jawabannya? Ya kan dia masih banding. Dari majelis. Tapi kalau pertanyaan apakah dia merasa bersalah? Iya, perbuatannya salah. Oke. Terhadap terduga pelanggar terus ditanya apakah perbuatan itu menurut kamu salah atau benar. Sidang Kode Etik Profesi Polri atau KKEP menjatuhkan sejumlah sanksi berupa pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dan demosi terhadap anggota Polri yang terlibat dalam kasus AKBP Bintoro. Setidaknya ada 4 anggota kepolisian yang ikut terseret dalam kasus dugaan penyuapan ini. Mereka yakni Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel AKP Zakaria, mantan Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jaksel AKP Mariana, kemudian mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel AKBP Gogo Galesung dan Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel Ibda Novian Dimas. Untuk AKP Zakaria dan AKP Mariana menerima sanksi PTDH alias pemecatan. Zakaria dipecat karena memiliki peran paling besar dalam perkara penyuapan ini. Ia disebut mengetahui tata kelola uang yang diberikan oleh tersangka pembunuhan Arifin Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo, sedangkan Mariana dipecat karena melakukan perbuatan tercela dalam kasus ini. Sementara itu, AKBP Gogo Galesung dan Ibda Novian Dimas mendapat sanksi demosi selama 8 tahun. Keduanya juga menjalani penempatan khusus atau patsus selama 20 hari dan tak boleh ditugaskan di tempat penegakan hukum Serse. Terkait dengan sanksi yang dijatuhkan, AKBP Bintoro dan 4 polisi tersebut mengajukan banding. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Polri memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Sanksi pemecatan ini diberikan melalui sidang putusan etik yang digelar pada Jumat 7 Februari. Merespon sanksi yang dijatuhkan padanya, AKBP Bintoro disebut menangis. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Kompolnas M. Khairul Anam kepada wartawan. Anam berujar dalam sidang putusan, Bintoro tampak menyesal dan juga menyampaikan maafnya pada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan atas perbuatannya.
Meski begitu, Bintoro mengajukan banding atas putusan etik yang dijatuhkan padanya. Adapun Bintoro diduga menerima aliran dana lebih dari 100 juta rupiah untuk menghentikan kasus pembunuhan dan persetubuhan anak di bawah umur dengan tersangka Arifin Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo. Namun Anam tak menjelaskan secara rinci terkait penggunaan uang tersebut. Anam berujar kasus yang menjerat Bintoro ini lebih dekat dengan penyuapan, bukan pemerasan. Dalam kasus ini ada peran seorang pengacara yang menyuap beberapa anggota polisi untuk menghentikan kasus Arifin dan Bayu. Selain Bintoro, sejumlah anggota polisi juga telah mendapatkan sanksi terkait kasus ini. Terhadap terduga pelanggar, terus ditanya, apakah perbuatan itu menurut kamu salah atau benar? Nah, biasanya kalau buktinya kuat, dia akan ngomong salah. Apakah kamu menyesal? Menyesal. Dan kadang-kadang ada yang juga ngomong saya minta maaf kepada institusi kepolisian, kepada Pak Kapolri, dan kepada masyarakat. Ada yang ngomong begitu. Nah, perintahnya tadi, putusannya ini di luar PTDH dan Pansus, itu adalah memerintahkan ya, untuk meminta maaf ke institusi kepolisian, ke pimpinan kepolisian, dan orang yang dirugikan. Tapi kan masih banding. Oke. Jawaban Bintoro tadi kemana ya? Minta maaf atau apa atau jawabannya? Itu kan masih banding. Dari majelis. Tapi kalau pertanyaan apakah dia merasa bersalah? Iya, perbuatannya salah. Oke. Terhadap terduga pelanggar, terus ditanya, apakah perbuatan itu menurut kamu salah atau benar? Sidang Kode Etik Profesi Polri atau KKEP menjatuhkan sejumlah sanksi berupa pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dan demosi terhadap anggota Polri yang terlibat dalam kasus AKBP Bintoro. Setidaknya ada 4 anggota kepolisian yang ikut terseret dalam kasus dugaan penyuapan ini. Mereka yakni Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel AKP Zakaria, mantan Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jaksel AKP Mariana, kemudian mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel AKBP Gogo Galesung dan Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel Ibda Novian Dimas. Untuk AKP Zakaria dan AKP Mariana menerima sanksi PTDH alias pemecatan. Zakaria dipecat karena memiliki peran paling besar dalam perkara penyuapan ini. Ia disebut mengetahui tata kelola uang yang diberikan oleh tersangka pembunuhan Arifin Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo. Sedangkan Mariana dipecat karena melakukan perbuatan tercela dalam kasus ini. Sementara itu AKBP Gogo Galesung dan Ibda Novian Dimas mendapat sanksi demosi selama 8 tahun. Keduanya juga menjalani penempatan khusus atau patsus selama 20 hari dan tak boleh ditugaskan di tempat penegakan hukum serse. Terkait dengan sanksi yang dijatuhkan, AKBP Bintoro dan 4 polisi tersebut mengajukan banding. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Polri memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Sanksi pemecatan ini diberikan melalui sidang putusan etik yang digelar pada Jumat 7 Februari. Merespon sanksi yang dijatuhkan padanya, AKBP Bintoro disebut menangis. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Kompolnas M. Khairul Anam kepada wartawan. Anam berujar dalam sidang putusan, Bintoro tampak menyesal dan juga menyampaikan maafnya pada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan atas perbuatannya. Meski begitu, Bintoro mengajukan banding atas putusan etik yang dijatuhkan padanya. Adapun Bintoro diduga menerima aliran dana lebih dari 100 juta rupiah untuk menghentikan kasus pembunuhan dan persetubuhan anak di bawah umur dengan tersangka Arifin Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo. Namun Anam tak menjelaskan secara rinci terkait penggunaan uang tersebut. Anam berujar kasus yang menjerat Bintoro ini lebih dekat dengan penyuapan, bukan pemerasan. Dalam kasus ini ada peran seorang pengacara yang menyuap beberapa anggota polisi untuk menghentikan kasus Arifin dan Bayu. Selain Bintoro, sejumlah anggota polisi juga telah mendapatkan sanksi terkait kasus ini. Terhadap terduga pelanggar, terus ditanya, apakah perbuatan itu menurut kamu salah atau benar? Nah, biasanya kalau buktinya kuat, dia akan ngomong salah. Apakah kamu menyesal? Menyesal. Dan kadang-kadang ada yang juga ngomong saya minta maaf
kepada institusi kepolisian, kepada Pak Kapolri, dan kepada masyarakat. Ada yang ngomong begitu. Nah, perintahnya tadi, putusannya ini di luar PTDH dan Patsus itu adalah memerintahkan ya untuk meminta maaf ke institusi kepolisian, ke pimpinan kepolisian dan orang yang dirugikan. Tapi kan masih banding. Salah satu Oke. jawaban Bintoro tadi kemana apa ya? Minta maaf atau apa atau jawabannya? Ya kan dia masih banding. Dari majelis. Tapi kalau pertanyaan apakah dia merasa bersalah? Iya, perbuatannya salah. Oke. Terhadap terduga pelanggar terus ditanya apakah perbuatan itu menurut kamu salah atau benar. Sidang Kode Etik Profesi Polri atau KKEP menjatuhkan sejumlah sanksi berupa pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dan demosi terhadap anggota Polri yang terlibat dalam kasus AKBP Bintoro. Setidaknya ada 4 anggota kepolisian yang ikut terseret dalam kasus dugaan penyuapan ini. Mereka yakni Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel AKP Zakaria, mantan Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jaksel AKP Mariana, kemudian mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel AKBP Gogo Galesung dan Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel Ibda Novian Dimas. Untuk AKP Zakaria dan AKP Mariana menerima sanksi PTDH alias pemecatan. Zakaria dipecat karena memiliki peran paling besar dalam perkara penyuapan ini. Ia disebut mengetahui tata kelola uang yang diberikan oleh tersangka pembunuhan Arifin Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo. Sedangkan Mariana dipecat karena melakukan perbuatan tercela dalam kasus ini. Sementara itu AKBP Gogo Galesung dan Ibda Novian Dimas mendapat sanksi demosi selama 8 tahun. Keduanya juga menjalani terkait dengan sanksi yang dijatuhkan, AKBP Bintoro dan 4 polisi tersebut mengajukan banding. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Polri memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Sanksi pemecatan ini diberikan melalui sidang putusan etik yang digelar pada Jumat 7 Februari. Merespon sanksi yang dijatuhkan padanya, AKBP Bintoro disebut menangis. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Kompolnas M. Khairul Anam kepada wartawan. Anam berujar dalam sidang putusan, Bintoro tampak menyesal dan juga menyampaikan maafnya pada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan atas perbuatannya. Meski begitu, Bintoro mengajukan banding atas putusan etik yang dijatuhkan padanya. Adapun Bintoro diduga menerima aliran dana lebih dari 100 juta rupiah untuk menghentikan kasus pembunuhan dan persetubuhan anak di bawah umur dengan tersangka Arifin Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo. Namun Anam tak menjelaskan secara rinci terkait penggunaan uang tersebut. Anam berujar kasus yang menjerat Bintoro ini lebih dekat dengan penyuapan, bukan pemerasan. Dalam kasus ini ada peran seorang pengacara yang menyuap beberapa anggota polisi untuk menghentikan kasus Arifin dan Bayu. Selain Bintoro, sejumlah anggota polisi juga telah mendapatkan sanksi terkait kasus ini. Terhadap terduga pelanggar terus ditanya apakah perbuatan itu menurut kamu salah atau benar. Nah, biasanya kalau buktinya kuat dia akan ngomong salah. Apakah kamu menyesal? Menyesal. Dan kadang-kadang ada yang juga ngomong saya minta maaf kepada institusi kepolisian, kepada Pak Kapolri, dan kepada masyarakat. Ada yang ngomong begitu. Nah, perintahnya tadi, putusannya ini di luar PTDH dan Patsus itu adalah memerintahkan ya untuk meminta maaf ke institusi kepolisian, ke pimpinan kepolisian dan orang yang dirugikan. Tapi kan masih banding. Salah satu Oke. jawaban Bintoro tadi kemana apa ya? Minta maaf atau apa atau jawabannya? Ya kan dia masih banding. Dari majelis. Tapi kalau pertanyaan apakah dia merasa bersalah? Iya, perbuatannya salah. Oke. Terhadap terduga pelanggar terus ditanya apakah perbuatan itu menurut kamu salah atau benar.
Sidang kode etik profesi Polri atau KKEP menjatuhkan sejumlah sanksi berupa pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dan demosi terhadap anggota Polri yang terlibat dalam kasus AKBP Bintoro. Setidaknya ada 4 anggota kepolisian yang ikut terseret dalam kasus dugaan penyuapan ini. Mereka yakni Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel AKP Zakaria, mantan Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jaksel AKP Mariana, kemudian mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel AKBP Gogo Galesung dan Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel Ibda Novian Dimas. Untuk AKP Zakaria dan AKP Mariana menerima sanksi PTDH alias pemecatan. Zakaria dipecat karena memiliki peran paling besar dalam perkara penyuapan ini. Ia disebut mengetahui tata kelola uang yang diberikan oleh tersangka pembunuhan Arifin Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo. Sedangkan Mariana dipecat karena melakukan perbuatan tercela dalam kasus ini. Sementara itu AKBP Gogo Galesung dan Ibda Novian Dimas mendapat sanksi demosi selama 8 tahun. Keduanya juga menjalani penempatan khusus atau patsus selama 20 hari dan tak boleh ditugaskan di tempat penegakan hukum Serse. Terkait dengan sanksi yang dijatuhkan, AKBP Bintoro dan 4 polisi tersebut mengajukan banding. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Polri memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Sanksi pemecatan ini diberikan melalui sidang putusan etik yang digelar pada Jumat 7 Februari. Merespon sanksi yang dijatuhkan padanya, AKBP Bintoro disebut menangis. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Kompolnas M. Khairul Anam kepada wartawan. Anam berujar dalam sidang putusan, Bintoro tampak menyesal dan juga menyampaikan maafnya pada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan atas perbuatannya. Meski begitu, Bintoro mengajukan banding atas putusan etik yang dijatuhkan padanya. Adapun Bintoro diduga menerima aliran dana lebih dari 100 juta rupiah untuk menghentikan kasus pembunuhan dan persetubuhan anak di bawah umur dengan tersangka Arifin Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo. Namun Anam tak menjelaskan secara rinci terkait penggunaan uang tersebut. Anam berujar kasus yang menjerat Bintoro ini lebih dekat dengan penyuapan, bukan pemerasan. Dalam kasus ini ada peran seorang pengacara yang menyuap beberapa anggota polisi untuk menghentikan kasus Arifin dan Bayu. Selain Bintoro, sejumlah anggota polisi juga telah mendapatkan sanksi terkait kasus ini. Terhadap terduga pelanggar terus ditanya apakah perbuatan itu menurut kamu salah atau benar. Nah, biasanya kalau buktinya kuat dia akan ngomong salah. Apakah kamu menyesal? Dan kadang-kadang ada juga ngomong saya minta maaf kepada institusi kepolisian, kepada Pak Kapolri dan kepada masyarakat. Ada yang ngomong begitu. Nah, perintahnya tadi, putusannya ini di luar PTDH dan Patsus itu adalah memerintahkan ya untuk meminta maaf ke institusi kepolisian, ke pimpinan kepolisian dan orang yang dirugikan. Tapi kan masih banding. Oke. Jawaban Bintoro tadi kemana ya? Minta maaf atau apa atau jawabannya? Ya kan masih banding. Dari majelis. Tapi kalau pertanyaan apakah dia merasa bersalah? Iya, perbuatannya salah. Oke. Terhadap terduga pelanggar terus ditanya apakah perbuatan itu menurut kamu salah atau benar. Sidang kode etik profesi Polri atau KKEP menjatuhkan sejumlah sanksi berupa pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dan demosi terhadap anggota Polri yang terlibat dalam kasus AKBP Bintoro. Setidaknya ada 4 anggota kepolisian yang ikut terseret dalam kasus dugaan penyuapan ini. Mereka yakni Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel AKP Zakaria, mantan Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jaksel AKP Mariana, kemudian mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel AKBP Gogo Galesung dan Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel Ibda Novian Dimas. Untuk AKP Zakaria dan AKP Mariana menerima sanksi PTDH alias pemecatan. Zakaria dipecat karena memiliki peran paling besar dalam perkara penyuapan ini. Ia disebut mengetahui tata kelola uang yang diberikan oleh tersangka pembunuhan Arifin Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo. Sedangkan Mariana dipecat karena melakukan perbuatan tercela
dalam kasus ini. Sementara itu, AKBP Gogo Galesung dan Ibda Novian Dimas mendapat sanksi demosi selama 8 tahun. Keduanya juga menjalani penempatan khusus atau patsus selama 20 hari dan tak boleh ditugaskan di tempat penegakan hukum Serse. Terkait dengan sanksi yang dijatuhkan, AKBP Bintoro dan 4 polisi tersebut mengajukan banding. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Polri memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Sanksi pemecatan ini diberikan melalui sidang putusan etik yang digelar pada Jumat 7 Februari. Merespon sanksi yang dijatuhkan padanya, AKBP Bintoro disebut menangis. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Kompolnas M. Khairul Anam kepada wartawan. Anam berujar dalam sidang putusan, Bintoro tampak menyesal dan juga menyampaikan maafnya pada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan atas perbuatannya. Meski begitu, Bintoro mengajukan banding atas putusan etik yang dijatuhkan padanya. Adapun Bintoro diduga menerima aliran dana lebih dari 100 juta rupiah untuk menghentikan kasus pembunuhan dan persetubuhan anak di bawah umur dengan tersangka Arifin Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo. Namun Anam tak menjelaskan secara rinci terkait penggunaan uang tersebut. Anam berujar kasus yang menjerat Bintoro ini lebih dekat dengan penyuapan, bukan pemerasan. Dalam kasus ini ada peran seorang pengacara yang menyuap beberapa anggota polisi untuk menghentikan kasus Arifin dan Bayu. Selain Bintoro, sejumlah anggota polisi juga telah mendapatkan sanksi terkait kasus ini. Terhadap terduga pelanggar, terus ditanya, apakah perbuatan itu menurut kamu salah atau benar? Nah, biasanya kalau buktinya kuat, dia akan ngomong salah. Apakah kamu menyesal? Menyesal. Dan kadang-kadang ada yang juga ngomong, saya minta maaf kepada institusi kepolisian, kepada Pak Kapolri, dan kepada masyarakat. Ada yang ngomong begitu. Nah, perintahnya tadi, putusannya ini di luar PTDH dan Patsus, itu adalah memerintahkan ya untuk meminta maaf ke institusi kepolisian, ke pimpinan kepolisian dan orang yang dirugikan. Tapi kan masih banding. Oke. Jawaban Bintoro tadi kemana ya? Minta maaf atau apa atau jawabannya? Ya kan dia masih banding. Dari majelis. Tapi kalau pertanyaan apakah dia merasa bersalah? Iya, perbuatannya salah. Oke. Terhadap terduga pelanggar, terus ditanya, apakah perbuatan itu menurut kamu salah atau benar? Sidang Kode Etik Profesi Polri atau KKEP menjatuhkan sejumlah sanksi berupa pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dan demosi terhadap anggota Polri yang terlibat dalam kasus AKBP Bintoro. Setidaknya ada 4 anggota kepolisian yang ikut terseret dalam kasus dugaan penyuapan ini. Mereka yakni Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel AKP Zakaria, mantan Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jaksel AKP Mariana, kemudian mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel AKBP Gogo Galesung dan Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel Ibda Novian Dimas. Untuk AKP Zakaria dan AKP Mariana menerima sanksi PTDH alias pemecatan. Zakaria dipecat karena memiliki peran paling besar dalam perkara penyuapan ini. Ia disebut mengetahui tata kelola uang yang diberikan oleh tersangka pembunuhan Arifin Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo. Sedangkan Mariana dipecat karena melakukan perbuatan tercela dalam kasus ini. Sementara itu, AKBP Gogo Galesung dan Ibda Novian Dimas mendapat sanksi demosi selama 8 tahun. Keduanya juga menjalani penempatan khusus atau patsus selama 20 hari dan tak boleh ditugaskan di tempat penegakan hukum Serse. Terkait dengan sanksi yang dijatuhkan, AKBP Bintoro dan 4 polisi tersebut mengajukan banding. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Polri memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Sanksi pemecatan ini diberikan melalui sidang putusan etik yang digelar pada Jumat 7 Februari. Merespon sanksi yang dijatuhkan padanya, AKBP Bintoro disebut menangis. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Kompolnas M. Khairul Anam kepada wartawan. Anam berujar dalam sidang putusan, Bintoro tampak menyesal dan juga menyampaikan maafnya pada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan atas perbuatannya.
banding atas putusan etik yang dijatuhkan padanya. Adapun Bintoro diduga menerima aliran dana lebih dari 100 juta rupiah untuk menghentikan kasus pembunuhan dan persetubuhan anak di bawah umur dengan tersangka Arifin Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo. Namun Anam tak menjelaskan secara rinci terkait penggunaan uang tersebut. Anam berujar kasus yang menjerat Bintoro ini lebih dekat dengan penyuapan, bukan pemerasan. Dalam kasus ini ada peran seorang pengacara yang menyuap beberapa anggota polisi untuk menghentikan kasus Arifin dan Bayu. Selain Bintoro, sejumlah anggota polisi juga telah mendapatkan sanksi terkait kasus ini. Terhadap terduga pelanggar, terus ditanya, apakah perbuatan itu menurut kamu salah atau benar? Nah, biasanya kalau buktinya kuat, dia akan ngomong salah. Apakah kamu menyesal? Menyesal. Dan kadang-kadang ada yang juga ngomong saya minta maaf kepada institusi kepolisian, kepada Pak Kapolri, dan kepada masyarakat. Ada yang ngomong begitu. Nah, perintahnya tadi, putusannya ini di luar PT pimpinan kepolisian dan orang yang dirugikan. Tapi kan masih banding. Sejak jawaban Bintoro tadi kemana ya? Minta maaf atau apa atau jawabannya? Ya kan dia masih banding. Dari majelis. Tapi kalau pertanyaan apakah dia merasa bersalah? Iya, perbuatannya salah. Oke. Terhadap terduga pelanggar, terus ditanya, apakah perbuatan itu menurut kamu salah atau benar? Sidang Kode Etik Profesi Polri atau KKEP menjatuhkan sejumlah sanksi berupa pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dan demosi terhadap anggota Polri yang terlibat dalam kasus AKBP Bintoro. Setidaknya ada 4 anggota kepolisian yang ikut terseret dalam kasus dugaan penyuapan ini. Mereka yakni Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel AKP Zakaria, mantan Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jaksel AKP Mariana, kemudian mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel AKBP Gogo Galesung dan Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel Ibda Novian Dimas. Untuk AKP Zakaria dan AKP Mariana menerima sanksi PTDH alias pemecatan. Zakaria dipecat karena memiliki peran paling besar dalam perkara penyuapan ini. Ia disebut mengetahui tata kelola uang yang diberikan oleh tersangka pembunuhan Arifin Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo. Sedangkan Mariana dipecat karena melakukan perbuatan tercela dalam kasus ini. Sementara itu AKBP Gogo Galesung dan Ibda Novian Dimas mendapat sanksi demosi selama 8 tahun. Keduanya juga menjalani penempatan khusus atau patsus selama 20 hari dan tak boleh ditugaskan di tempat penegakan hukum serse. Terkait dengan sanksi yang dijatuhkan, AKBP Bintoro dan 4 polisi tersebut mengajukan banding. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Polri memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Sanksi pemecatan ini diberikan melalui sidang putusan etik yang digelar pada Jumat 7 Februari. Merespon sanksi yang dijatuhkan padanya, AKBP Bintoro disebut menangis. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Kompolnas M. Khairul Anam kepada wartawan. Anam berujar dalam sidang putusan, Bintoro tampak menyesal dan juga menyampaikan maafnya pada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan atas perbuatannya. Meski begitu, Bintoro mengajukan banding atas putusan etik yang dijatuhkan padanya. Adapun Bintoro diduga menerima aliran dana lebih dari 100 juta rupiah untuk menghentikan kasus pembunuhan dan persetubuhan anak di bawah umur dengan tersangka Arifin Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo. Namun Anam tak menjelaskan secara rinci terkait penggunaan uang tersebut. Anam berujar kasus yang menjerat Bintoro ini lebih dekat dengan penyuapan, bukan pemerasan. Dalam kasus ini ada peran seorang pengacara yang menyuap beberapa anggota polisi untuk menghentikan kasus Arifin dan Bayu. Selain Bintoro, sejumlah anggota polisi juga telah mendapatkan sanksi terkait kasus ini. Terhadap terduga pelanggar, terus ditanya, apakah perbuatan itu menurut kamu salah atau benar? Nah, biasanya kalau buktinya kuat, dia akan ngomong salah. Apakah kamu menyesal? Menyesal. Dan kadang-kadang ada yang juga ngomong saya minta maaf kepada institusi kepolisian, kepada Pak Kapolri,
dan kepada masyarakat. Ada yang ngomong begitu. Nah, perintahnya tadi, putusannya ini di luar PTDH dan Patsus itu adalah memerintahkan ya untuk meminta maaf ke institusi kepolisian, ke pimpinan kepolisian dan orang yang dirugikan. Tapi kan masih banding. Salah satu jawaban Bintoro tadi kemana ya? Minta maaf atau apa atau jawabannya? Ya kan dia masih banding. Dari majelis. Tapi kalau pertanyaan apakah dia merasa bersalah? Iya, perbuatannya salah. Oke. Terhadap terduga pelanggar terus ditanya apakah perbuatan itu menurut kamu salah atau benar. Sidang Kode Etik Profesi Polri atau KKEP menjatuhkan sejumlah sanksi berupa pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dan demosi terhadap anggota Polri yang terlibat dalam kasus AKBP Bintoro. Setidaknya ada 4 anggota kepolisian yang ikut terseret dalam kasus dugaan penyuapan ini. Mereka yakni Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel AKP Zakaria, mantan Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jaksel AKP Mariana, kemudian mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel AKBP Gogo Galesung dan Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel Ibda Novian Dimas. Untuk AKP Zakaria dan AKP Mariana menerima sanksi PTDH alias pemecatan. Zakaria dipecat karena memiliki peran paling besar dalam perkara penyuapan ini. Ia disebut mengetahui tata kelola uang yang diberikan oleh tersangka pembunuhan Arifin Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo. Sedangkan Mariana dipecat karena melakukan perbuatan tercela dalam kasus ini. Sementara itu AKBP Gogo Galesung dan Ibda Novian Dimas mendapat sanksi demosi selama 8 tahun. Keduanya juga menjalani penempatan khusus atau patsus selama 20 hari dan tak boleh ditugaskan di tempat penegakan hukum Serse. Terkait dengan sanksi yang dijatuhkan, AKBP Bintoro dan 4 polisi tersebut mengajukan banding. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Polri memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Sanksi pemecatan ini diberikan melalui sidang putusan etik yang digelar pada Jumat 7 Februari. Merespon sanksi yang dijatuhkan padanya, AKBP Bintoro disebut menangis. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Kompolnas M. Khairul Anam kepada wartawan. Anam berujar dalam sidang putusan, Bintoro tampak menyesal dan juga menyampaikan maafnya pada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan atas perbuatannya. Meski begitu, Bintoro mengajukan banding atas putusan etik yang dijatuhkan padanya. Adapun Bintoro diduga menerima aliran dana lebih dari 100 juta rupiah untuk menghentikan kasus pembunuhan dan persetubuhan anak di bawah umur dengan tersangka Arifin Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo. Namun Anam tak menjelaskan secara rinci terkait penggunaan uang tersebut. Anam berujar kasus yang menjerat Bintoro ini lebih dekat dengan penyuapan, bukan pemerasan. Dalam kasus ini ada peran seorang pengacara yang menyuap beberapa anggota polisi untuk menghentikan kasus Arifin dan Bayu. Selain Bintoro, sejumlah anggota polisi juga telah mendapatkan sanksi terkait kasus ini. Terhadap terduga pelanggar terus ditanya apakah perbuatan itu menurut kamu salah atau benar. Nah, biasanya kalau buktinya kuat dia akan ngomong salah. Apakah kamu menyesal? Menyesal. Dan kadang-kadang ada yang juga ngomong saya minta maaf kepada institusi kepolisian, kepada Pak Kapolri dan kepada masyarakat. Ada yang ngomong begitu. Nah, perintahnya tadi, putusannya ini di luar PTDH dan Patsus itu adalah memerintahkan ya untuk meminta maaf ke institusi kepolisian, ke pimpinan kepolisian dan orang yang dirugikan. Tapi kan masih banding. Salah satu jawaban Bintoro tadi kemana ya? Minta maaf atau apa atau jawabannya? Ya kan dia masih banding. Dari majelis. Tapi kalau pertanyaan apakah dia merasa bersalah? Iya, perbuatannya salah. Oke. Terhadap terduga pelanggar terus ditanya apakah perbuatan itu menurut kamu salah atau benar.
Sidang Kode Etik Profesi Polri atau KKEP menjatuhkan sejumlah sanksi berupa pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dan demosi terhadap anggota Polri yang terlibat dalam kasus AKBP Bintoro. Setidaknya ada 4 anggota kepolisian yang ikut terseret dalam kasus dugaan penyuapan ini. Mereka yakni Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel AKP Zakaria, mantan Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jaksel AKP Mariana, kemudian mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel AKBP Gogo Galesung dan Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel Ibda Novian Dimas. Untuk AKP Zakaria dan AKP Mariana menerima sanksi PTDH alias pemecatan. Zakaria dipecat karena memiliki peran paling besar dalam perkara penyuapan ini. Ia disebut mengetahui tata kelola uang yang diberikan oleh tersangka pembunuhan Arifin Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo. Sedangkan Mariana dipecat karena melakukan perbuatan tercela dalam kasus ini. Sementara itu AKBP Gogo Galesung dan Ibda Novian Dimas mendapat sanksi demosi selama 8 tahun. Keduanya juga menjalani penempatan khusus atau patsus selama 20 hari dan tak boleh ditugaskan di tempat penegakan hukum Serse. Terkait dengan sanksi yang dijatuhkan, AKBP Bintoro dan 4 polisi tersebut mengajukan banding. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Polri memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Sanksi pemecatan ini diberikan melalui sidang putusan etik yang digelar pada Jumat 7 Februari. Merespon sanksi yang dijatuhkan padanya, AKBP Bintoro disebut menangis. Hal ini diungkapkan oleh Komisi